Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alhafizah Nasution SPDI. Kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi akuntabilitas pada agenda kedua pelatihan dasar CPNS 2021. Pengertian akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Bagaimana ini pembuktiannya di sekolah? Responsibilitas ini bisa dicontohkan dengan saya atau kewajiban saya untuk mengajar di kelas. Itu pasti saya laksanakan. Namun, bagaimana dengan akuntabilitasnya? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Apakah murid saya berhasil memenuhi indikator yang akan saya capai? Dan apakah metode dan media yang saya pergunakan itu sudah baik dan memenuhi standar yang seharusnya dilaksanakan sehingga tercapai indikator yang ingin saya capai kepada siswa-siswa saya. Selanjutnya, di sini ada fungsi utama akuntabilitas. Fungsi utama akuntabilitas adalah sebagai kontrol demokrasi, mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Setelah itu, kita akan membahas aspek-aspek akuntabilitas. Apa saja aspek akuntabilitas itu? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Bagaimana yang dimaksud dengan sebuah hubungan? Sebuah hubungan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya akuntabilitas adalah hubungan antara dua pihak, antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Selanjutnya, aspek akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi adalah kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab dan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Selanjutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, seperti kejujuran, moral, integritas, etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu, yaitu seperti saya, seorang guru dengan kepala sekolah saya. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok. Nah, di sini seperti kerjasama kami dalam institusi atau dalam sekolah. Para guru bekerja sama meningkatkan kinerja dan kualitas sekolah kami. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini
Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh kami guru kepada sekolah maupun sekolah kepada stakeholder-nya atau kepada dinas pendidikan. Setelah itu, yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder ini adalah masyarakat umum atau pengguna layanan dan pembayar yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Keempat, akuntabilitas ini merupakan mekanisme akuntabilitas yang harus dimiliki setiap organisasi. Selanjutnya, ada beberapa nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatan ASN. Yang pertama itu kepemimpinan. Bagaimana yang dimaksud dengan kepemimpinan ini? Nah, nanti akan saya jelaskan dari penerapan saya di sekolah sebagai nilai-nilai dasar akuntabilitas saya sebagai seorang ASN. Yang pertama, kepemimpinan. Ini berhubungan langsung dengan pribadi atau sifat dan kepemimpinan saya sebagai seorang guru di sekolah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam. Jadi, untuk implementasinya, saya memimpin siswa-siswa saya dalam melaksanakan kegiatan sholat duha secara bersama. Saya memberikan contoh kepada mereka sehingga mereka ikut berperan aktif dan ikut melaksanakan apa yang saya perintahkan. Selanjutnya, adanya transparansi. Transparansi di sini yang dimaksud adalah keterbukaan, transparansinya kegiatan atau penilaian saya mungkin terhadap siswa. Kami sesama guru di sini sedang melaksanakan atau memeriksa ujian siswa sehingga guru-guru tahu sebenarnya bagaimana nilai siswa setiap individunya dan nilai ini akan saya paparkan kepada siswa. Selanjutnya, integritas. Di sini saya sebagai seorang guru tetap mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Ini adalah merupakan bukti integritas saya sebagai guru. Selanjutnya, tanggung jawab. Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, saya bertanggung jawab membimbing anak-anak saya, terutama karakternya, kepribadiannya. Di sini saya membimbing anak-anak dalam menghafal surah-surah pendek dan berpidato pada acara Jumat ibadah dan Sabtu adu bakat. Mereka menampilkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya, keadilan. Sebagai seorang guru, kami harus menerapkan sistem keadilan. Di sini kami sedang memberikan santunan kepada siswa-siswa yang yatim piatu, sehingga mereka merasa diberi keadilan walaupun mereka tidak mempunyai orang tua seperti teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, kepercayaan.
kepercayaan siswa ini, karena kedekatan hubungan emosional saya dengan siswa. Saya selalu memberikan kesempatan mereka menganggap saya sebagai teman untuk berdiskusi, bukan saya sebagai, guru yang harus ditakuti. Selanjutnya, keseimbangan. Di sini kami sedang, melakukan acara bersama. Selain mempunyai kewajiban yang sama, kami juga menjalin kekeluargaan, sesama para guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang terakhir, konsistensi. Kami selalu bersama dan konsisten dalam melaksanakan prosedur dan kebijakan bersama dalam melaksanakan kegiatan yang memajukan sekolah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan mind mapping saya. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.